Ibadah kita di bulan Ramadan serasa akrab dengan amal soleh, jauh dari dosa. Kita tersadar setelah tadinya lalai, bangun setelah tadinya terlelap, dan seakan kita hadir setelah tadinya menghilang. Sholat malam kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, benar-benar kita jadikan sebagai bulan menuju takwa. Ketika Ramadan telah usai, maka hendaknya kita senantiasa teguh dan istiqomah di dalam kebaikan dan ketakwaan dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai menimpa kita perumpamaan orang yang menata bata demi bata hingga berwujud bangunan yang indah dan megah, namun tiba-tiba dia sendiri yang merobohkannya, atau laksana orang yang mengurai benang yang telah dipintalnya, sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran, wala takunu kallatina qasat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benang-benang yang telah dia pintal dengan kuat lalu dicerai-beraikan kembali. Al-Quran surah An-Nahl ayat 92. Sebagai contoh sederhana, puasa Ramadan melatih kita untuk senantiasa berperilaku jujur. Maka orang yang berpuasa dengan benar tidak mungkin akan menjadi pendusta, pencuri ataupun koruptor. Saat ini rendahnya kejujuran menjadi keprihatinan kita semua. Bahkan di antara krisis moral yang melanda bangsa kita, salah satunya adalah hilangnya kejujuran pada sebagian anak bangsa. Ketika orang yang kehilangan kejujuran itu menjadi pemimpin, tentu ini akan sangat membahayakan bangsa yang kita cintai. Mari kita simak sabda Nabi Muhammad SAW. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan menghantarkan ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Pesan yang kedua adalah agar kita mengiringi perbuatan salah dengan amal soleh, dengan kebaikan. Sebagaimana kita tahu, manusia memiliki potensi salah dan lupa. Tetapi apabila terlanjur berbuat salah, maka terus bertaubat. Sebagai wujud pertaubatan yang sesungguhnya adalah tidak mengulangi perbuatan salah itu, dan sisa hidupnya diisi dengan kebaikan. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Al-Quran surah Ali Imran ayat 135. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Aid yang berbahagia, pesan yang ketiga adalah senantiasa berakhlak yang mulia dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dalam ajaran Islam, keimanan dan ketakwaan haruslah membuahkan akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lulusan madrasah Ramadan adalah pribadi bertakwa dengan karakter yang mulia, dihiasi dengan kemuliaan akhlak. Orang bertakwa akan selalu berusaha berperilaku benar, berbuat jujur, adil, terpercaya, dan melakukan segala kebaikan dan kearifan untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan umat manusia keseluruhan. Bersamaan dengan itu, ia akan senantiasa menjauhi hal-hal yang salah, buruk, dan tidak pantas dalam kehidupannya. Bagi kita yang menjalani puasa dengan benar, maka harus menjadikan puasanya sebagai kekuatan ruhani untuk membentuk perilaku baik dan terjauh dari perangai buruk, buah dari ketakwaan. Islam mengajarkan adil, ihsan, dan kasih sayang. Namun kadang ada para pemeluknya tidak jarang berbuat zalim, keburukan dan permusuhan. Islam mengajarkan kasih sayang, ta'awun, dan ukhuwah. Namun pemeluknya berbuat permusuhan dengan sesama insan ciptaan Allah.
bahkan dengan sesama muslim. Begitu pula ada orang Islam rajin sholat, puasa dan ibadah lainnya secara intensif, tetapi sikap dan tindakannya diwarnai dengan amarah, kasar, buruk kata, kebencian dan permusuhan. Islam masih sebatas ilmu dan ajaran verbal, tetapi kurang dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Paradok beragama seperti itulah yang termasuk beragama yang tidak mencerahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id yang berbahagia, di era kehidupan yang terbuka seperti sekarang ini, yang salah satunya ditandai dengan peran media sosial secara masif, maka iman dan akhlak mulia benteng kita. Media sosial selain bermanfaat sebagai media interaksi yang cepat dan mudah, pada saat yang sama menjadikan penggunanya seolah bebas komentar apa saja. Sering kita temui ujaran perseteruan, kebencian, permusuhan, saling hujat, dan hoax menjadi hal yang biasa di media daring tersebut. Tanpa dilandasi akhlak mulia, medsos bisa mengakibatkan hubungan sosial jadi lebih keras sehingga hilang keadaban, hilang pula rasa damai dan ketentraman. Idul Fitri harus kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan, nilai-nilai akhlak mulia, menghidupkan kembali kasih sayang, saling menghormati sesama, dan menjaga persatuan. Dengan senantiasa menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan berbangsa, maka sesungguhnya kita telah menampilkan cara berislam yang mencerahkan dan memajukan, bahwa akhlak mulia adalah citra diri setiap muslim. Karena sesungguhnya akhlak mulia tidak bisa dipisahkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ketika setiap muslim di negeri ini sebagai penduduk terbanyak telah menerapkan karakter utama sebagai perwujudan iman dan takwa, niscaya Allah akan memberikan anugerahnya kepada bangsa kita, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya aku bukakan kepadanya barokah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah bangsa yang maju, tentunya tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik semata, tetapi harus diikuti dengan pembangunan karakter utama, sebagaimana para pendiri bangsa ini selalu mengingatkan agar selalu memperhatikan keduanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangsa kita telah dikenal sebagai bangsa yang religius. Tentunya ini harus kita jaga, karena mulai ada yang ingin membawa agar agama dijauhkan dari proses menata bangsa, ditarik-tarik ke arah sekuler. Menjaga agar tetap menjadi negara yang religius adalah pengamalan dari Pancasila. Tentunya religiusitas yang kita inginkan adalah keagamaan yang mencerahkan dan memajukan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan akhlakul karimah, karakter utama dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberi hidayah, sehingga di dalam menghadapi hidup yang semakin kompleks ini, kita tetap menjalani dengan benar. Kita berdoa semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai belahan dunia yang kondisinya tidak menyenangkan diberi keringanan dan pertolongan Allah. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapatkan cobaan berat lainnya agar diberi kesabaran dan ketabahan serta segera dibebaskan dari masalahnya.